melaksanakan pemeriksaan mendalam dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Istri Sambo akhirnya tersangka baru beberapa jam lalu ya, kita ikuti perkembangan kasusnya. Kasus kian panjang. Saya Balkis Manisang di Perempuan Bicara. 1 jam kita akan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di kiri dan kanan saya. Ini banyak pertanyaan juga karena sudah ditetapkan ya oleh pihak polisian hari ini Putri Chandrawati sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Pasal yang sama dikenakan pula kepada suaminya Irjen Verdi Sambo. Apakah penetapan ini akan membuat kasus selesai atau justru membuka babak baru? Kita akan bahas dengan narasumber saya sudah hadir di sini. Di sebelah kanan saya sudah ada Mbak Irma Huta Barat, aktivis senior kita. Apa kabar Mbak Irma? Selamat malam. Selamat malam Mbak, kabar baik. Sudah pulang dari Jambi ya? Sudah kemarin bolak-balik PP. Sudah bertemu dengan keluarga juga ya? Ketemu dengan ibunya Joshua dan bapaknya. Baik, kita sama akan, Ibu Rohani juga. Kita akan tanya soal itu. Dan juga di sebelah kiri saya sudah ada Brigjen Pol Purnawirawan, Ibu Sri Suari, praktisi kepolisian kita. Malam Bu Sri. Selamat malam Mbak Balkis. Oke, sudah siap sepertinya menganalisa apa yang terjadi pasca status baru dari Putri ya. Oke. Lalu kemudian ada Ibu Susi Laning Tias. Ini Wakil Ketua LPSK yang kita lihat juga dalam konvers beberapa hari lalu. Ibu Susi, apa kabar? Baik, selamat malam Mbak Balkis. Malam. Dan terhubung juga langsung dari Muaro Jambi. Kita sapa Ibu Rohani Simanjuntak, tante dari Brigadir Joshua. Selamat malam Ibu Rohani. Malam. Oke, baik Ibu Rohani, kita akan bincang lebih jauh lagi sama Ibu. Kita lihat dulu bagaimana kasus ini terus kian panjang. Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir Joshua. Putri dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti elektronik CCTV. Meski telah menjadi tersangka, Putri Chandrawati tidak langsung ditahan karena masalah kesehatan jiwa. Sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Putri Chandrawati memiliki gejala masalah kesehatan jiwa. Hingga saat ini terdapat 5 tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Putri Chandrawati menjadi salah satu saksi kunci tewasnya Brigadir J. Statusnya sebagai tersangka akankah membungkam tabir kasus pembunuhan Brigadir J? Ya, setelah sekian lama begitu, penetapan ini sungguh juga banyak pertanyaan karena kita tahu awalnya belum ada pemeriksaan begitu ya, belum ada pemeriksaan, bahkan di LPSK pun begitu ya, di tempat Ibu Susi pun berhenti di tengah tanpa ada hasil. Tapi ternyata dengan konvers tadi sore sudah dijelaskan, sudah diperiksa 3 kali oleh pihak Barreskrim dan ditetapkan sebagai tersangka. Iya, bisa saja diperiksa 3 kali pun mungkin belum bisa mendapatkan apa-apa. Karena berangkat dari keterangan Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim mengatakan bahwa ini berdasarkan bukti tidak langsung. Artinya apa? Ada keterangan saksi-saksi lainnya, lalu ada CCTV, peran yang bersangkutan sangat jelas. Maka meskipun tidak ada keterangan, penyidik akan berani menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi karena ada di TKP itu dijelaskan sekali. Jadi pemeriksaan itu tidak serta-merta juga pasti menemukan hasil, apalagi setelah itu mau diperiksa lagi ternyata malah surat dokter harus istirahat selama 7 hari. Oke, jadi berarti tadi ditetapkan tersangka dari bukti tidak langsung ya Bu? Iya, yaitu betul. adalah Bukti tidak langsung kemungkinan dari CCTV, kemudian hasil pemeriksaan kadang ada digital forensik, ada DNA, ada sidik jari, dan seterusnya. Saya yakin kalimat yang digarisbawahi oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Umum adalah scientific investigation. Oke, dari kesaksian bisa nggak Bu? Kesaksian Baradae misalnya? Sangat mungkin, Oke. sangat mungkin. Kesaksian adalah satu alat bukti. Ya. Hasil pemeriksaan ahli, apapun bentuknya juga adalah alat bukti. Oke. Alat bukti 2 sudah cukup untuk menetapkan seseorang tersangka, meskipun
dia belum menyatakan secara langsung. Karena pada dasarnya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa yang namanya tersangka itu nanti juga jadi terdakwa, keterangannya itu posisinya paling terakhir. Oke, pasal 340 yang dikenakan sama dengan Irjen Sambo ini sudah tepat, Bu? Artinya kita tidak bisa menilai tepat dan tidak tepat, yang bisa menilai itu adalah penyidiknya yang mengetahui substansi pembuktiannya. Tapi saya percaya polisi tidak akan gegabah, karena apabila gegabah dalam konteks ini maka akan jatuh dua kali. Semua hasil temuan penyidik akan diuji di pengadilan. Kalau sampai ini gegabah hanya karena desakan publik, saya yakin tidak. Karena apa? Nanti akan diuji di pengadilan, dan pengadilan pasti didesak oleh publik juga dilakukan secara terbuka. Tidak ada alasan untuk menutup. Oke, itu yang dilihat dari status tersangka. Sekarang saya mau dengar dari Mbak Irma. Status tersangka Ibu Putri itu apa maknanya? Apalagi saya tahu Mbak Irma sejak 18 Agustus kemarin buat 4.000 lilin ya, 40 hari almarhum Brigadir Joshua, dan langsung terbang ke Jambi juga. Gimana ceritanya? Betul. Jadi 40 hari itu cukup lama ya untuk menentukan tersangka, karena dari awal kan ada di TKP. Lalu juga sebetulnya kalau dari awal dilakukan the scientific crime investigation maka akan lebih mudah. Ya, teorinya saya dengar seharusnya penyidik itu semua yang ada di TKP itu kan diwawancara dan ditahan, itu prosedurnya, dan itu tidak terjadi. Ini juga seperti talik ulur dari LPSK, lalu Komnas Perempuan, semua berbicara tentang penyakit jiwa, gangguan PTSD, gangguan psikologis, trauma, dan masalahnya publik tidak percaya, ya kan? Itu bisa disebut sebagai malingering, yang berpura-pura sakit ketika dimintai kesaksian, tetapi tidak sakit ketika memberikan perintah kepada supir, kepada anak, atau berangkat ke Makobrimob untuk menjenguk dan memberikan pernyataan. Nah, malingering ini pernah terjadi zaman Setia Novanto, ingat nggak? Dokternya saja memberikan keterangan palsu, lawyernya juga memberikan kebohongan publik. Akhirnya ini mengajukan, ya kan, bantuan. Jadi kemarin saya juga bicara dengan Dr. Danardi dari IDI. Dia mengatakan bahwa kami ini mau loh kasih bantuan kepada LPSK ataupun penyidik untuk membuat proses ini menjadi lebih jelas. Jangan psikolog satu ngomong lain, lalu nanti temuannya menentukan lain. Dan patut diingat bahwa kepercayaan publik ya itu berada pada titik nadir, karena diawali dengan kebohongan. Jadi yang diperiksa oleh LPSK atau Komnas HAM atau Kompolnas itu adalah kebohongan yang dirancang sejak awal. Artinya kan kita ini satu republik seperti diprank oleh Sambo dari senario yang dibuat oleh Fahmi Alamsyah, penasihat ahli Kapolri. Nah, karena awalnya sudah seperti kita memecahkan kasus, kalau kita awalnya salah masukannya, pasti keluarnya salah dong jadinya. Garbage in, garbage out. Sekarang sudah 40 hari tersangka, kenapa belum ditahan? Kan ditahan itu artinya equality above law. Bahwa kesamaan itu di atas hukum itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama. And then also juga ada fairness di situ. Tapi ada cuti justru ya? Iya, cuti 7 hari. Jangan di rumah dong. Kalau sudah tersangka ini kan ada nyawa yang sudah hilang. Ada 70 orang yang diperiksa, ada 35 orang yang terlibat. Kenapa sang putri, tuan putri masih mendapatkan privilege atau keistimewaan untuk tidak disentuh? Penyidik punya hak untuk menunjuk IDI yang ingin memberikan bantuan. Lalu kemudian dokter dari IDI itu akan memberikan berita acara. Betul tidak ini ada PTSD? Dan itu menurut dokter Danardi bisa dilakukan. Dia bisa melakukan pengamatan 24 jam, dipasang CCTV sehingga perilaku setiap jam itu bisa ditelaah, dianalisis. Kalau ini kan enggak, ketemu sekali oh kayaknya depresi, ketemu sekali oh dia sedang trauma. Nggak bisa begitu. Secara uji klinis tuh ada, dan ada kesediaan dari IDI. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Nggak apa-apa nih 40 hari lama, tapi what's next? Harus tepat. Jangan ditambah 7 hari lagi, udah cukup dong. Kalau kita ini melihat penderitaan perempuan, jangan lupa loh ada perempuan yang lebih menderita. Itu adalah ibunya Joshua.
Ibu Rosti Simanjuntak. Oke. Penderitaannya itu tidak terkirakan, nggak ada bandingannya. Kenapa anaknya mati? Ketika sampai di Jambi, Mbak Irma, keluarga tuntutannya masih sama atau apa? Yang di singkatnya apa yang mereka? Singkatnya mereka ingin supaya ini kan terlalu berbelit-belit ya. Kita sampai Mahfud MD memberikan statement ini ada psikohierarki, lalu juga banyak pihak yang kemudian melihat betapa lambatnya proses ini karena ada kegamangan. Artinya yang dilakukan oleh Verdi Sambo itu bukan hanya membunuh tapi mempengaruhi begitu banyak orang di Kepolisian Republik Indonesia untuk bersama-sama berkomplot menutupi ini. Nah, urusan istrinya itu sama juga masuk dalam senario, ya kan, bahwa jangan sentuh istrinya. Karena apa? Karena ada macam-macam yang bisa dikemukakan atau dibongkar kalau kemudian ada uji digital forensik terhadap handphonenya Putri, terhadap aliran dana. Ada dua, ya kan, kepada siapa dia berbicara, siapa saja yang menghubungi dia, apa saja percakapannya. Jadi terang itu kan sekarang terangnya mungkin 5 watt. Kalau kita mau bikin 100 watt kan bisa lebih cepat lagi. Oke, Mbak Irma, ya kan? kita tangkap maksudnya. Oke. Gitu. Tadi Mbak Irma sempat garis bawah dulu di depan ya. Bener nggak tarik ulur? Kan banyak yang menjadi korban skenario. Nah, tadi tarik ulur LPSK, Kompolnas, sampai akhirnya ternyata Bu Putri dikatakan sempat diperiksa 3 kali oleh Bareskrim. Berarti ada keterangan. Kita belum tahu ya hasilnya apa ya Bu Sri ya, tapi sudah 3 kali berarti kan ada progres begitu ya. Nah, bagaimana jawaban dari LPSK? Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.